Teman-teman tahu nggak? Terdapat sebuah kesalahan yang biasanya banyak dilakukan oleh para pelamar kerja, yaitu mengirimkan banyak sekali lamaran ke berbagai perusahaan atau institusi tanpa perencanaan yang baik dan matang. Namun sebenarnya cara dan strategi seperti itu kurang efektif dan hanya membuang-buang waktu dan tenaga tanpa hasil yang memuaskan. Surat lamaran adalah jalan masuk dan media yang sangat efektif untuk memperkenalkan diri Anda, menyampaikan tujuan Anda, kenapa Anda mengirimkan lamaran. Dan yang paling penting adalah meyakinkan tim HRD, kenapa Anda adalah kandidat yang paling tepat untuk mengisi posisi yang ada atau yang dilamar. Surat lamaran juga berfungsi sebagai contoh tulisan yang bisa merefleksikan kemampuan Anda dalam berkomunikasi, teman-teman. Makanya saya katakan bahwa surat lamaran ini sangat-sangat penting ya. Dalam surat lamaran yang perlu betul-betul diperhatikan adalah unique selling point Anda. Ini sangat penting. Kalau perlu teman-teman garis bawahi. Apa tadi? Unique selling point. Jadi ibarat merek dagang, Anda harus bisa meyakinkan tim HRD kenapa Anda adalah kandidat yang paling tepat untuk mengisi posisi yang ada atau posisi yang Anda lamar. Maka dari itu Anda harus bisa menemukan pengalaman dan keterampilan yang Anda miliki. Tentunya pengalaman dan keterampilan yang berkorelasi dengan posisi yang Anda lamar, yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lain. Baik, untuk keterampilan dan pengalaman yang Anda miliki, bukan orang lain yang tahu, bukan teman Anda yang tahu, bukan Bapak Ibu Anda yang tahu, bukan saya yang tahu, tapi Anda sendiri yang tahu. Kemudian jika teman-teman adalah seorang fresh graduate, Anda jangan merasa rendah diri atau merasa tidak punya pengalaman apapun yang bisa dituangkan dalam lamaran Anda. Jadi banyak bahan yang bisa dituangkan dalam lamaran ketika Anda masih kuliah. Contohnya saja, kegiatan kemahasiswaan atau organisasi, kemudian laporan riset dan skripsi, atau barangkali pekerjaan sampingan Anda yang Anda lakukan ketika Anda masih kuliah, dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi poin utamanya bahwa pengalaman yang Anda lakukan ketika masih kuliah atau di kampus bisa memberikan nilai plus-plus bagi perusahaan atau posisi yang Anda lamar. Kemudian dalam surat lamaran, usahakan tidak ada kesalahan ketik ya. Tidak ada kesalahan tata bahasa dan tidak ada kesalahan struktur kata. Jika memang perlu, teman-teman bisa sewa kok tenaga profesional untuk memeriksa surat lamaran teman-teman. Baik, saya mau mengingatkan sedikit. Jangan sesekali mengirimkan CV tanpa disertai surat lamaran. Kiranya ini bisa menjadi bukti bahwa surat lamaran itu sangat-sangat penting. Makanya jangan membuat lamaran asal-asalan. Oke? Saya akan memberikan contoh-contoh kalimat yang salah yang sering dilakukan oleh banyak pelamar dalam surat lamarannya. Misalnya kalimat seperti ini. Saya melamar posisi ini karena sangat membutuhkan pekerjaan ini. Atau barangkali kalimat seperti ini. Saya ingin segera mendapatkan pekerjaan karena terdesak kebutuhan keluarga. Yap. Jadi kalimat-kalimat seperti itu tidak boleh dilakukan ya, dan harus dihindari. Yaitu terlalu sering mengucapkan kata saya, dan saya. Jadi sebaiknya lamaran yang baik adalah yang bisa meyakinkan tim HRD bahwa kalian adalah kandidat yang paling tepat untuk mengisi posisi yang ada
atau posisi yang kalian lamar daripada kandidat-kandidat yang lain. Jelas? 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 Jelas dong. Tapi jika misalnya masih ada yang ditanyakan, jangan ragu ya, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Pasti kita akan membantu. Kemudian saya juga ingin sampaikan, pengetahuan Anda terkait perusahaan yang kalian lamar, itu juga menunjukkan antusias Anda terhadap perusahaan tersebut. Jadi untuk membuat sebuah lamaran yang spesifik, kalian harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan tersebut. Akan lebih baik lagi jika kalian juga tahu job deskripsi atas pekerjaan atau posisi yang kalian lamar. Dan akhirnya tidak kalah penting, kemukakanlah secara tersirat dalam lamaran Anda. Artinya tersirat di sini secara tidak langsung ya. Mengapa mereka harus mempertimbangkan Anda untuk menduduki posisi yang tersedia? Selain itu, jika misal teman-teman mengenal beberapa orang dalam pada perusahaan yang kalian lamar, saran saya sebaiknya sebutkan saja dalam lamaran kalian. Karena dengan menyebutkan orang dalam lamaran kalian, itu akan memberikan semacam keyakinan kepada tim HRD. Karena artinya Anda telah direkomendasikan oleh orang dalam di dalam perusahaan yang kalian lamar. Biasanya perekrut akan cross-check langsung jika Anda menyebutkan orang dalam perusahaan tersebut untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Anda. Saya tahu sekali karena saya juga mantan HRD. Baik, dari uraian singkat yang sudah saya sampaikan di sesi kali ini, bahwa surat lamaran tidak sekedar menjabarkan latar belakang pendidikan Anda, tentang prestasi Anda, dan tentang pengalaman kerja Anda. Tetapi lebih jauh lagi, Anda dituntut untuk bisa memberikan uraian singkat tentang diri Anda, sehingga bisa menjual diri Anda kepada tim HRD. Siap, semoga tips singkat yang sudah saya sampaikan di sesi kali ini bisa segera Anda aplikasikan di dalam membuat surat lamaran Anda. Sehingga at least segera setelah teman-teman mengirimkan surat lamaran, tim HRD bisa segera memanggil Anda untuk mengikuti seleksi kerja atau wawancara. Oke, akhir kata saya ST Agung Sujatmoko. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.